Ada beberapa hal yang mungkin kalian tidak mengerti, tapi harus kalian ketahui segala hal yang kalian lihat, kalian dengar, dan kalian rasakan semua berawal dari sistem saraf. Kali ini kita akan membahas mengenai gerak. Ketika hidung mencium suatu aroma makanan, reseptor hidung, terutama bagian sel saraf sensorik, terstimulasi. Sel saraf sensorik ini menghasilkan impuls atau sinyal yang bergerak menuju otak. Sel saraf penghubung yang terdapat di otak akan menerima sinyal tersebut dan meneruskannya ke sel saraf motorik. Sinyal tersebut bergerak melalui akson-akson pada sel saraf motorik menuju otot leher, sehingga otot tersebut berkontraksi menghasilkan gerakan menoleh sebagai bentuk respon bau makanan. Begitu juga respon yang dihasilkan dari rangsangan yang berasal dari penglihatan. Ketika mata melihat ada makanan yang menarik perhatiannya untuk dimakan, maka kita menggerakkan otot kaki, berjalan, dan menyantapnya. Perjalanan panjang impuls tersebut merupakan mekanisme dari gerak sadar. Hal lain seperti mendengar lonceng berbunyi, kemudian kamu masuk kelas, makan, mandi, membereskan rumah, dan semua kegiatan yang kamu sadari itu termasuk ke dalam gerak sadar, yaitu gerak yang berpusat pada otak. Saat tubuh kita terancam, otomatis tubuh kita akan bereaksi. Namun, kejadian secara tiba-tiba itu bukan diperintah oleh otak, melainkan oleh sumsum tulang belakang. Sehingga tubuh kita dapat bergerak. Itu disebut dengan gerak refleks. Contohnya, ketika tangan kita terkena api. Tentu saja, tangan kita akan langsung menjauhi api itu bukan? Walaupun kita tidak memerintahkannya. Bagaimana bisa? Secara tak sadar, tubuh kita ini akan berusaha sebaik mungkin untuk menghindari rasa sakit pada tubuh bagian luar. Gerak refleks terjadi ketika rangsangan berbahaya diterima oleh panca indera, misalnya pada kulit. Maka, saraf sensorik dari indera tersebut akan meneruskan rangsangan pada sumsum tulang belakang. Kemudian, diteruskan ke saraf motorik yang memicu otot untuk menjauhi bahaya tersebut. Gerak refleks juga terjadi pada mata, yaitu pada pupil. Ketika pupil diberi cahaya yang terlalu sedikit, maka pupil akan melebar, sehingga cahaya yang masuk dapat maksimal. Sedangkan saat cahaya terlalu banyak atau terlalu terang, pupil ini akan menyempit, agar cahaya yang masuk dan akan diteruskan tidak terlalu berlebihan. Dengan kata lain, gerak refleks ini melindungi diri kita dari bahaya yang ada di luar tubuh.